Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Herto, nggih. Channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Kali ini Mas Herto ingin berbagi tips tentang pentingnya teman-teman itu olah napas ya. Jadi teman-teman kadang-kadang seolah-olah tidak percaya bahwa olah napas itu merupakan salah satu cara penting teman-teman dalam mengatasi anxiety. Oke, simak terus video Mas Harto ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, dalam video ini ya Mas Harto ingin sedikit memberikan tips agar teman-teman itu bisa sembuh dari anxiety seperti yang Mas Harto alami dan teman-teman yang lain yang sudah sembuh ya. Jadi tips kali ini Mas Harto ingin membahas masalah olah napas. Jadi olah napas itu sangat penting karena apa? Olah napas itu ibaratnya pintu gerbang untuk masuk ke alam bawah sadar. Nah, kemudian teman-teman nanya, lah hubungannya apa dengan kecemasan? Nah, ini Mas Hato ingin jelaskan ya. Pelan-pelan aja ya teman-teman ya, santai ya. Sambil teman-teman itu relax ya enggak? Relax. Karena kalau enggak relax, Mas Harto ngomong apa aja itu percuma ya teman-teman ya. Kalau teman-teman dalam kondisi panik, Mas Harto ngomong apa aja itu enggak bakal masuk ke dalam pikiran teman-teman ya. Oke teman-teman, kita tidak mau bahas itu lagi karena intinya teman-teman sembuh ya. Mas Harto pengen teman-teman itu sembuh. Oke, maka kita bahas langkah-langkahnya. Olah nafas itu sangat penting, itu kenapa ya? Jadi ketika teman-teman tuh olah nafas itu ibaratnya membuka alam bawah sadar. Nah, membuka alam sadar kenapa hubungannya dengan kecemasan? Nah, itu ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin tidak menyadari bahwa kecemasan yang menghampiri teman-teman itu kan awalnya dari ketakutan. Nah, ketakutan itu sudah masuk ke alam bawah sadar teman-teman. Dan itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Teman-teman mengalami ketakutan itu, kemudian masuk alam bawah sadar, kemudian menjadi kecemasan. Itu teman-teman tidak sadar ya. Tahu-tahu teman-teman itu mengalami gejala-gejala seperti sakit lambung, asam lambungnya kena, GERD. Kemudian teman-teman kok mendadak mengalami sensasi-sensasi, takut mati, takut kena penyakit berat, takut memikir masa depan, dan takut-takut yang lain ya. Yang itu semuanya mengarah kepada kecemasan, mengarah kepada kepanikan. Nah, misal teman-teman itu sudah menumpuk ketakutan itu bertahun-tahun yang lalu ya. Nah, kemudian teman-teman itu dihadapkan pada saat ini teman-teman menderita yang namanya kecemasan atau anxiety ya. Ketika teman-teman itu dihadapkan pada kecemasan dan panik datang, itu berarti teman-teman itu kan yang mempengaruhi kecemasan itu kan pikiran ya, pikiran atau otak yang ada di dalam ini loh. Otak ini itu ada yang namanya amigdala. Nah, amigdalanya itu terlalu aktif. Kenapa terlalu aktif? Karena polanya sudah teman-teman bentuk sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, ini ada contoh kasus ketika teman-teman itu di masa pandemi ya. Di masa pandemi itu orang-orang yang mengalami kecemasan itu meningkat ya. Karena apa? Karena ketakutan. Nah, karena ketakutan itu kemudian kecemasannya sampai hari ini itu tidak hilang. Nah, ini cara ngatasinya dengan olah nafas ya teman-teman ya. Tanyaannya lagi ya, apakah cukup dengan olah nafas Mas Harto? Ya, olah nafas dibarengi dengan afirmasi. Begitu nanti teman-teman olah nafas, alam bawah sadar kebuka. Nah, itu sampah-sampah trauma itu dihilangkan dulu, dimasukkan apa namanya pikiran-pikiran positif. Kemudian nanti lama-lama pikiran positif nanti akan lebih dominan ya, lebih dominan di pikiran teman-teman. Nah, ketika teman-teman itu sudah memasukkan pikiran-pikiran positif, baik itu lewat afirmasi dan sugesti diimbangi dengan olah nafas tadi, nanti
lama-lama teman-teman akan normal, akan kecemasannya itu tidak sering menghampiri ya. Ya memang prosesnya agak lama, jadi teman-teman sabar, rutin, dan selalu ini ya, selalu berusaha terus menerus ya, konsisten. Nah itu maksud Mas Harto itu, jangan putus asa, karena putus asa itu tidak boleh ya. Jadi teman-teman harus tetap semangat, tetap sabar, menggunakan rumus tenis, terima, nikmati, dan syukuri. Nah olah napas itu gimana Mas Harto, pertanyaannya kan seperti itu. Olah napasnya itu teman-teman hirup udara ya dari hidung, ini dari hidung ini ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tarik nafas 5 detik, keluarkan 5 detik gitu ya. Pertama kali teman-teman melakukan itu pasti tidak enak, karena itu respon alami tubuh ya. Mas Hato ingin menjelaskan sebetulnya prosesnya, tapi Mas Hato belum terlalu paham. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube, ada yang namanya nafas ya, nafas, ketik aja nafas nanti di channel Republik Kreator. Nah itu ada itu penjelasannya lengkap dan ilmiah, yang sudah diteliti oleh orang barat ya. Nah, sudah ada bukunya juga ya. Nah itu pentingnya olah nafas di situ, itu akan mendatangkan kesembuhan-kesembuhan atau merubah pikiran-pikiran negatif menjadi positif, kemudian bisa mengendalikan amigdalanya teman-teman yang terlalu aktif tadi ya. Oke, itu saja ya teman-teman yang Mas Harto ingin sampaikan pada teman-teman, agar teman-teman bisa sembuh, bisa sehat kembali, menatap masa depan yang lebih cerah. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa menghubungi Mas Harto ya, silahkan, bisa lewat nomor WA, telepon, atau messenger, atau kirim pesan. Nanti Mas Harto berusaha untuk jawab ya, berdasarkan pengalaman Mas Harto. Nah itu ya. Oke ya, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.